sudah akan melaksanakan kajian Nur Mini Asyikin. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita bisa bersilaturahmi. Inilah salah satu manfaat dari online ya. Jadi kita bisa saling bertemu di satu tempat dari daerah manapun. Mungkin waktunya berbeda, tapi pertemuannya dari daerah yang luar, tapi tetap sama ya. Alhamdulillah sudah hadir juga pembicara kita, Masya Allah, guru kita, Ustaz Asep Supriyatna. Sudah ganteng itu, sudah standby di studio utamanya. Alhamdulillah, Pak Tito, saya alhamdulillah sehat. Sekarang sudah pemulihan berkat doa dari Pak Tito dan dari sahabat semuanya, insya Allah. Sekarang sehat. Pak Tito mudah-mudahan selalu sehat dan Allah jaga ya. Bagaimana kabarnya Pak Tito? Alhamdulillah, menjelang durasi waktu purna tugas ini. Purna tugas. Mau menjelang pensiun ya? Insya Allah. Ya, lebih mendekatkan dirilah kepada Allah. Ya, insya Allah. Baik, kita mulai dulu ya. Kita buka dulu. Ustaz Asep, sudah jam 8.31. Silakan. Teman-teman juga mungkin sambil menunggu, sambil bisa di-share linknya kepada teman-teman sahabat yang lainnya, supaya lebih ramai dan ilmu dan silaturahmi kita semakin luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahsidqi wal wafa. Amma ba'd, alhamdulillah, puji dan syukur semata karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah terus-menerus memberikan karunia nikmatnya, iman, Islam, ihsan, dan tentunya nikmat sehat walafiat dan waktu luangnya kepada kita, yang insyaallah kita manfaatkan hari ini bisa bersilah ukhuwah, bisa berzumpa dalam kajian Majelis Harisul Islam, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan waktu luang ini kita bisa manfaatkan untuk senantiasa memantaskan dan taat kepada Allah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salat serta salamnya tak lupa dan selalu kita curahkan kepada baginda uswah hasanah, suri tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan karena cintanya kita dan kita harap kita bisa bertemu dan berkumpul bersamanya kelak di surganya bersama para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, para hadirin, para jamaah Majelis Harisul Islam, ahlan wa sahlan, selamat bergabung kembali dalam Majelis Zoom ya, Majelis Harisul Islam ya, dinamakan Harisul Islam. Insyaallah mudah-mudahan menjadi doa, menjadi orang-orang para penjaga Islam, insyaallah. Dan pada kesempatan hari ini, insyaallah ini terhitung pertemuan yang ketiga. Teman-teman yang hadir dari awal pertemuan ini, mudah-mudahan juga bisa ikut menyimak, atau yang belum menyimak di pertemuan awal bisa bergabung nanti di grupnya, kita bisa sharing. Di pertemuan awal kita bahas tentang menjadi generasi khairul ummah. Yang kedua, kuputuskan untuk setia, dan tema hari ini adalah berkah taat syariah. Insyaallah ini temanya semakin dalam, insyaallah, dan semakin membuat kita penasaran. Ada 3 kata yang disebutkan. Nah, baik, kita sapa dulu guru kita, ya, pembicara kita, Ustaz Asep Supriyatna. Assalamualaikum Ustaz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Teja? Alhamdulillah. Kang Asep, kumaha kabarna?
Alhamdulillah sehat Kang Teja. Nih teman-teman yang lain gimana, sehat? Insyaallah ya sehat semuanya. Bisa di chat gimana. Dan juga kita doakan mungkin ya, saling mendoakan teman-teman yang hari ini mungkin di satu daerah atau di rumahnya yang kena Allah uji dengan banjir ya salah satunya, kemudian ada yang isolasi mandiri, berjuang untuk COVID ya, melawan COVID. Kita doakan sama-sama semuanya, Allah berikan kebaikan, Allah berikan kemudahan. Kang Asep, tema hari ini judulnya berkah taat syariah. Nah, ini apa maksudnya, Kang Asep? Maksudnya ya nanti dijelaskan insya Allah. Mungkin bisa sedikit Kang Asep memberikan satu pengantar sebelum nanti dipaparkan lebih jelas. Ya, kira-kira apa? Sekarang gini lah, kita selalu berharapkan mudah-mudahan berkah ya, barokallahu fi, kayak kan begitu. Tapi kadang kita sering lupa sebenarnya keberkahan itu sumbernya dari mana dan bagaimana cara kita menggapainya. Itu aja sih Kang Teja. Dan berkah-berkah apa sih yang Allah akan turunkan kalau kita taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah ya. Mudah-mudahan teman-teman semakin penasaran, dan kata berkah ini juga sering kali kita ucapkan di kalimat pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kata berkah. Nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail berkah itu apa dan penjelasannya. Insyaallah lebih penasaran lagi teman-teman. Awal kita mungkin membuka dengan baca surat Al-Fatihah, dikhususkan dengan mudah-mudahan dengan wasilah Fatihah doa kita, doa untuk yang saudara kita yang sedang sakit, yang dilanda musibah, semuanya Allah mudahkan, Allah sehatkan. Ilah diniyah wa qulnatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, tanpa panjang lebar, Ustaz Asep selanjutnya dan waktu dan kesempatannya dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Teja ya. Mohon doanya buat Kang Teja, lagi masa penyembuhan ya, lagi masa pertumbuhan Kang Teja itu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah. Dialah Allah yang telah mencukupkan kita dengan nikmat-nikmatnya. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita karunia berupa iman dan Islam. Dialah Allah yang akan mematikan kita dan menghidupkan kita, membangkitkan kita, dan akan memintai segala pertanggungjawaban atas amal-amal kita. Dialah Allah yang akan memberikan balasan kepada siapapun yang berbuat kebaikan maupun kejahatan dengan balasan yang seadil-adilnya. Dialah Allah pemilik surga dan neraka, dan dialah Allah yang akan memberikan syafaat kepada siapapun yang Dia kehendaki. Salam dan salawat untuk baginda Rasul tercinta, junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa kabarnya pagi hari ini? Sehat semuanya insyaallah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa kabarnya Bu Mutmainah? Alhamdulillah sehat. Masya Allah ya. Jauh-jauh pada datang nih ke Bogor. Nah, terima kasih. Ada yang dari Polman gitu kan. Ada dari Lombok. Nah, mudah-mudahan ada dari Bandung. Tidak lagi makan bubur kan Kang Adrian? Ya. Ya, Kang Teja lagi makan apa nih Kang Teja? Alhamdulillah kita bisa berwajah kembali. Kita lanjutkan kajian kita di pertemuan yang ketiga. Kalau tadi sudah Kang Teja sampaikan di pertemuan pertama kita membahas tentang bagaimana sih caranya kita menjadi sosok-sosok yang terbaik, khairu ummah. Yang kedua, terus ketika kita sudah menjadi sosok yang terbaik, apa syarat pertama yang harus kita lakukan? Tentunya adalah bagaimana kita setia terhadap Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan yang ketiga, di pertemuan kita yang ketiga ini insya Allah kita akan membahas berkah seperti apa sih yang kita harapkan dan bagaimana kita menggapai keberkahan demi keberkahan itu. Baik, izinkan saya share screen ya Kang Teja, mudah-mudahan ini nanti membantu kita untuk bisa saling dan bisa lebih memahami apa yang sudah kita apa yang nanti kita coba akan bahas bersama-sama. Baik, sebentar. Oke. Taat syariah. Mudah-mudahan ini bismillah kita awali, kita luruskan niat kita, belajar kita ya, tidak ditentukan oleh seberapa orang yang hadir, tidak ditentukan oleh siapa yang hadir, tetapi ditentukan oleh untuk apa kita hadir. Mudah-mudahan kita hadir tentunya untuk memberikan kebaikan, memberikan ilmu buat kita, tidak hanya buat kita, tapi juga mudah-mudahan untuk bisa kita sebarkan dan kita ajarkan kepada yang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, nanti boleh interaksinya boleh di audionya di on kan, boleh di live chat, boleh. Nanti bisa juga dijapri ke Kang Teja kalau nomor sepatu, kemudian apa itu ke Kang Teja itu urusannya ya. Mungkin ada giveaway gitu kan. Nanti mungkin Pak Tito akan memberikan giveaway ya, oleh-oleh dari kantornya juga boleh, silakan ya. Salah Baik, sebelum kita lanjutkan Kang Teja, apa sih yang sebenarnya sedang kita kejar dalam hidup? Kang Teja sudah menikah, Kang Teja kan? Alhamdulillah. Ketika Kang Teja menikah, yang dicari itu bahagianya atau berkahnya? Dua-duanya. Kalau hanya boleh pilih salah satu. Berkah. Kenapa? Mana Kang Teja? Bahagia atau berkah? Berkah. Berkah, oke. Oh, yang lain Ibu Mutmainah tadi berkah. Oke, yang lain? Berkah Ustadz, berkah. Oh, Masya Allah, luar biasa nih ya. Kenapa sih kita cari berkahnya, Bu Mutmainah? Insya Allah kalau berkah itu bahagia. Tapi kalau bahagia belum tentu berkah. Oke, baik. Kalau berkah pasti bahagia. Kalau bahagia belum tentu berkah. Oke, baik. Kalau Mas Adir gimana Mas Adir? Ini Lomboknya Lombok mana Mas? Lombok Timur Pak. Oh, Lombok Timur, Masya Allah. Kita pernah ketemu nggak di sana Pak? Di pesantren Pak, di pesantren Pak. Pesantrenan. Oh gitu. Ya karena saya beberapa kali juga ke Lombok kan. Oh iya. Masya Allah ya, di sana nggak ketemu, di sini ketemunya ya. Alhamdulillah Pak. Kalau Pak Sadir pilih mana? Bahagia atau berkah? Dan kenapa pilih? Ya gitu? Keberkahan Pak gitu, karena keberkahan itu sudah menjamin dari kebahagiaan gitu Pak. Oke, baik. Ya. Menjamin kebahagiaan, Masya Allah, luar biasa. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Kita sering lupa ya, kita dengan doa kan gitu. Biasanya kita kalau ada yang menikah, doanya itu keliru gitu kan. Doa yang sering disampaikan dulu, mudah-mudahan bahagia ya, gitu kan. Selamat menempuh hidup baru ya. Tapi kita lupa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika ada yang menikah. Doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya sebenarnya ketika kita berkeluarga, itu yang kita cari bukan bahagianya loh, gitu, tetapi berkahnya. Iya, karena berkah itu seperti imam dan makmum, gitu. Bahagia itu hanya makmum aja, nanti ngikutin gitu. Bahkan mohon maaf, dalam berkeluarga itu nggak selamanya bahagia, gitu. Kadang ada duka, kadang ada kecewa, betul nggak? Kadang ada khawatir gitu kan, kadang ada sedih. Tetapi ketika kita bisa menjadikan imamnya berkah, gitu kan, menjadikan sesuatu dalam keluarga itu spesial, maka dalam bahagianya berkah, dalam dukanya juga berkah, dalam khawatirnya juga berkah. Bahkan jangankan kita, keluarga Nabi pun pernah diuji dan dirundung dengan berbagai macam ujian. Rasulullah pernah kecewa kan gitu, sampai kemudian menegur istrinya gitu ya. Istrinya pernah curhat sama ayahandanya gitu kan. Istrinya pernah ngambek gitu kan ke Rasulullah gitu kan. Tetapi tetap keluarga beliau adalah keluarga yang penuh dengan berkah gitu. Maka kemudian kalau ditanya sebenarnya yang kita cari apa sih? Kalau saya sih lebih
betul setuju gitu bahwa yang kita cari itu adalah keberkahannya. Gitu. Termasuk ketika kita punya harta. Ketika kita sedang punya harta, yang kita cari itu kan bukan jumlahnya, tapi keberkahannya. Setuju kan? Kita kemudian membangun bisnis gitu. Bukan tentang soal berapa sih keuntungan bisnis kita, tetapi barokah nggak ya? Gitu. Termasuk juga kalau misalkan kita punya ilmu gitu kan. Bukan sebanyak apa ilmu yang kita punya gitu, tetapi seberapa berkah dari ilmu yang kita punya. Kenapa? Karena hari ini kita sering terjebak dengan dunia. Gitu. Contoh misalkan begini, kalau ukuran bahagia itu adalah popularitas, kenapa banyak orang yang populer, terkenal, sukses, berhasil justru malah bunuh diri? Kalau ukuran bahagia itu ukurannya adalah harta, gitu kan? Maka kenapa banyak orang yang merasakan bahwasannya betapa kemudian begitu banyaknya orang yang kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, gitu. Dan juga betapa banyak kemudian orang yang ketika dia, kalaulah itu ukurannya bahagia, gitu kan? Betapa banyak kemudian orang yang karena terkenal justru malah mengakhiri kehidupannya. Gitu. Artinya bahwa, oh iya ya, ternyata hari ini kita sering salah dalam menentukan makna dari yang kita cari. Mari kita lihat contoh misalkan. Suara saya sudah terdengar bagus, Ibu, Bapak, teman-teman sekalian? Sudah, Ustaz. Naikin dikit volumenya. Ustaz. Oh, sudah naik, ini udah full banget. Oh, sudah. Udah full banget. Saya kalau. Nah, ini. Baik, Full di. nanti coba bisa nggak dinaikin lagi? Tapi kayaknya ini udah full. Dari mic-nya ataukah dari device-nya, laptopnya? Sudah Kalau bagus. dari device sih sudah tidak bisa disetting. Ya. Udah bagus ya. Sudah. Udah bagus, sip. Nah, mungkin kurang deket tadi Kak Ngasep posisinya. Oh gitu, saya deketin atuh. Nah, sekarang gimana? Udah jelas lebih suaranya. bagus. Nah, sudah. Tadi mah suaranya ada kecik-kecik, ada bocor. Oh gitu. Sekarang sudah enak. Ya, memang di luar sih lagi banyak ya. Lagi ada yang kerja, jadi suara trak-tek-tok pasti kedengaran. Misalkan gini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kenapa kemudian Robin Williams gitu ya? Dia dalam posisi dia terkenal gitu kan sebagai artis. Kalau dia menjadi aktor di sebuah film, filmnya pasti bestseller gitu kan. Pasti beberapa kali menang piala Oscar gitu. Tetapi kenapa di tahun 2014 dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Begitu juga dengan pemeran Joker. Ya, masih ingat ya di film Batman misalkan. Itu kan justru ketika dengan film Batman itu dia naik daun gitu kan. Menjadi tokoh yang begitu luar biasa, artis yang terkenal dengan penghasilan luar biasa, tapi ternyata mengakhiri hidupnya juga dengan bunuh diri. Begitu juga dengan Whitney Houston di tahun 2012 yang lalu. Siapa sih yang tidak kenal penyanyi dengan suara yang begitu luar biasa, suara emasnya? Kalau Kang Teja baru naik 1 oktav aja udah sember, nah beliau itu sampai 6 oktav atau berapa oktav gitu kan. Jadi suara rendah sampai tingginya itu selangnya sampai sekian oktav. Kita mah baru 1 oktav aja udah sember gitu, nggak kuat. Tapi ternyata mengakhiri hidupnya dengan juga bunuh diri. Begitu juga dengan pemain serial India Anandi. Oh ya, saya nggak tahu itu dulu udah lama sih. Ya. Itu juga sama kan. Cantik, populer, terkenal, kaya gitu kan. Tetapi ternyata mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itulah jebakan dunia sampai kemudian kita melupakan satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Berkahnya nggak dapat. Nggak ada berkahnya. Pun juga seorang muslim. Makanya kemudian Allah mengingatkan kita dalam sebuah ayatnya. Ini pasti kita sudah sering hafal ya, terutama ayat yang di atasnya si Kang Teja ya. Nah, ayat yang di atasnya ini hafal nih, yang di atasnya ini hafal nih semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini pasti hafal lah. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa itu pasti akan mendapati yang namanya kematian. Tapi kita lupa lanjutan ayatnya, gitu kan? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, wa innama, dan hanya pada hari kiamat saja tuwafauna, kami sempurnakan ujurakum, ujroh kalian, balasan-balasan dari amal kalian, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faman zuhziha, barang siapa yang dijauhkan, makanya dikatakan jauh, nah itu dari situ mungkin jauh ya, dari zuhziha ya. Barang siapa yang dijauhkan aninar, dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faz, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan, kesuksesan, kebaikan yang sebenar-benarnya. Dan dilanjutkan ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini, kenikmatan dunia ini, kesenangan dunia ini, illa, kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang al-ghurur, memperdaya kita, menipu kita. Jadi kalau nggak hati-hati Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini nih gadget kita bisa nipu kita, laptop kita bisa nipu kita, harta kita bisa kita tertipu dengan handphone dan laptop dan harta kita, pasangan kita, bisnis kita, semua kenikmatan dunia, kalau tidak hati-hati kita bisa tertipu. Akhirnya apa? Kita mendapatkan sesuatu di dunia, tetapi kita kehilangan sesuatu dalam hati kita. Kita kosong, hampa. Gitu. Betapa banyak orang merasa bahwa dengan banyak harta kita bahagia. Enggak, kata siapa? Gitu. Kang Teja, kalau misalnya Kang Teja punya uang 1 miliar, kira-kira bahagia nggak? Bingung kayaknya. Nah, kan bingung tuh kan. Bukannya bahagia malah bingung gitu. Kenapa? Karena saya pernah, Kang Teja dan teman-teman sekalian, pernah ketemu dengan orang yang punya uang 1 miliar malah stres. Kebayang kan? Gitu. Jadi suatu ketika saya ke Bintaro, ya, ada kajian di Bintaro Jaya. Kebetulan nggak bawa kendaraan, saya naik kereta ya dari Bogor ke Tanah Abang, dari Tanah Abang naik ke Serpong, turun di Jurang Mangu kalau tidak salah ya, di B Exchange. Turun di situ pesan taksi online, nggak perlu kita sebutkan lah ya brandnya, nggak enak kan, takutnya dibilang promosi, padahal saya nggak dibayar ya. Lagian juga itu siapa yang mau bayar ya. Nah ketika pesan taksi online, tiba-tiba dapatnya Ford EcoSport. Wah kan ini baru-baru ya gitu kan. Mobil elit gitu kan, biasanya Agia gitu kan, Ayla gitu kan. Ini dapatnya Ford EcoSport gitu kan. Saya udah curiga, jangan-jangan ini penipuan kan gitu kan. Kan hati-hati ya. Misalkan Kang Teja dapat SMS gitu kan, selamat Anda menang uang 100 juta. Wah, itu pasti penipuan itu kan gitu. Kan begitu. Saya juga merasa saat itu, aduh ini kayaknya penipuan nih Kang Teja. Lalu kemudian saya tunggu beberapa saat, tiba-tiba ada yang telepon. Pak Asep, saya pakai mobil Ford ya, warna biru. Warnanya biru lagi gitu kan. Wah, berarti ini beneran nih. Ya udah saya tunggu. Bener. Datang tuh mobil Ford warna biru. Kemudian saya naik di belakang. Kemudian ternyata sopirnya masih muda Kang Teja. Mungkin seusia Kang Teja. Baru 20. Kang Teja berapa usia? Mungkin sekitar 25, 26 lah gitu. Kurang lebih segitu. Kang Teja sekarang berapa usia? 27. Beda dikit kan, ini kan 2 tahun yang lalu ya, jadi 3 tahun yang lalu mungkin ya mirip-mirip lah gitu kan. Saya karena masih muda gitu kan, saya bilang, Mas, ini beneran nge-Grab, disebut deh mereknya. Nanti sponsor dia. Iya, kata dia, iyalah Pak daripada nganggur, tuh ya, nganggurnya aja punya Ford EcoSport, gitu kan. Daripada nganggur Pak. Oh iya, udah nikah Mas? Baru 4 bulan. Ternyata baru 4 bulan menikah, sudah punya EcoSport. Terus di tengah perjalanan ngobrol lah, Bapak kerja di mana? Kerja di Bintaro Jaya ya? Bukan Mas, saya hanya mau ngisi di Bintaro Jaya. Emang kenapa Mas? Iya Pak, saya tuh muter-muter di Bintaro, pusing. Kenapa gitu? Iya, cari rumah kok di sini mahal-mahal ya. Ya iyalah Mas, ini Bintaro Jaya. Mahal-mahal pasti, paling murah 2 miliar, 3 miliar. Emang kenapa Mas?
Iya Pak, saya itu baru punya uang 1 miliar kok susah banget ya cari rumah. Coba. Baru punya uang katanya 1 miliar susah cari rumah. Saya bilang, Mas ke Bogor dapat 5. Saya bilang gitu. Iya kan gitu. Apalagi di Lombok. Di Lombok berapa harga satu rumah Pak Sadir? 100 dapat Pak. Oh 100 dapat. Berarti dapat 10 itu kan. Sudah bisa buka kafling gitu kan. Tapi ingat loh, banyak orang yang justru dengan harta itu malah nggak mendapatkan sesuatu. Dia bingung dengan hartanya. Dia bingung dengan kesuksesannya. Bingung dengan berbagai macam hal yang dia dapati. Gitu kan. Tadi malam Mas Mario telepon saya. Mungkin nanti kapan-kapan kita undang beliau ya. Kita sharing bersama kita bagaimana proses hijrah beliau dan apa yang sekarang beliau lakukan. Beliau itu cerita sama Mario saya. Bros atau Mario apa ini? Mario Irwinsyah. Nah, Mario Irwinsyah. Artis ya. Artis itu ya. Ya, saya juga awalnya ketika ketemu dengan beliau, ngobrol dengan beliau, saya nggak tahu kalau dia itu artis. Gitu. Saya itu kuper banget ternyata gitu. Saya menemani Ricky Harun misalkan ya. Ya udah saya nemenin aja kan gitu kan. Kebetulan saya yang bimbing jamaahnya gitu kan. Dia ikut juga bersama keluarganya ya sama cuek aja gitu kan. Tapi kok setiap lewat gitu kan, Mas Ricky, ibu-ibu itu foto gitu kan, Mas Ricky foto. Saya bilang, capek banget ya jadi artis gitu kan. Mau ibadah aja diganggu terus sama yang mau minta foto gitu kan. Terus saya penasaran, emang siapa sih Ricky Harun ini? Saya bilang gitu. Terus saya tanya sama teman satu kamar, Mas, anaknya Dona Harun. Oh, iya betul, Dona Harun betul sekali. Ya, kemudian saya tanya sama teman sekamar saya, Mas, emang Ricky Harun itu artis apa sih? Ustadz nggak pernah nonton TV ya? Emang nggak pernah saya bilang gitu. Itu loh tadi tuh kan pemeran itu loh ganteng-ganteng Sri Kaya katanya. Oh itu. Barulah kemudian saya itu Mas Ricky kan itu. Tapi ternyata tidak sedikit kata Mario itu artis-artis teman-teman dia yang hampa hidupnya gitu, bingung gitu, mau ngapain? Dia kalau stres ya ngedugem gitu kan, minum, habis itu stres lagi. Gitu. Apa yang hilang dalam kehidupannya? Yang hilang adalah keberkahan. Gitu. Berkahnya hilang. Maka yang kita cari sebenarnya dalam kehidupan ini bukan tentang kesuksesannya, tentang kebahagiaannya, tetapi berkahnya. Boleh kita sukses, boleh kita kaya, boleh kita mendapatkan dunia dengan segala isinya, boleh kita bahagia, boleh kita punya kehidupan yang berlimpah, boleh kita punya harta dan sebagainya, termasuk kita punya usia. Tetapi percuma kalau kita tidak mendapatkan berkah dari semua itu. Sukses saja kalau nggak berkah ya percuma. Kaya aja kalau nggak berkah kayak tadi. Dunia kita kuasai, kita miliki, kalau nggak berkah ya percuma. Bahagia kalau nggak berkah, ya hampa akhirnya gitu. Kita salah memaknai sesuatu. Harta, usia kita gitu kan. Nah, maka yang kita kejar sebenarnya dalam kehidupan kita ini adalah keberkahan dari apa yang sekarang kita punya. Keberkahannya. Maka orang yang bisa meraih keberkahan ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dia akan mendapatkan sesuatu yang wow banget, luar biasa. Maka berkah itu apa sih? Para ulama menyebutnya berkah itu dengan banyak definisi. Tapi saya pingin dong Kang Teja, teman-teman Bapak Ibu yang hadir, berkah itu apa sih? Boleh di chat room, boleh di apa namanya? Open mic. Open mic juga boleh. Apa sih berkah itu? Ziyadatul khair, Ustaz. Ziyadatul khair. Apa tuh, Bu? Bertambahnya kebaikan. Oh, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita punya harta, berarti Bu ya, nggak disebut harta kita berkah kalau harta kita nggak melahirkan kebaikan, gitu Bu? Atau gimana tuh mananya? Ibu, harta itu akan membawa kita menjadi insan yang lebih baik. Oh, insan jadi lebih baik gitu ya? Baik. Akhirat. Baik. Masya Allah, makasih. Berkah itu ridho Allah. Nah, ini Mbak Rizka, remaja Islam Sunda Kelapa. Betul ya? Oh bukan, ini Rizka betulan. Ya. Karena saya beberapa kali ngisi di Sunda Kelapa, ya remaja masjidnya namanya Rizka, ya. Remaja Islam Sunda Kelapa. Mbak Rizka, assalamualaikum Mbak Rizka. Mohon maaf ya canda ya.
Ini asli. Kang Adrian, bermanfaat bagi diri dan sesama. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin? Maksudnya apa nih Kang Adrian? Berkah itu bermanfaat. Maksudnya kalau kita punya manfaat itu berkah gitu ya? Ya, maksudnya gini Ustaz, yaitu kebaikannya bertambah dan bermanfaat. Jadi harta misalnya kita dapatkan, ya buat orang lain juga terasa manfaatnya, bukannya malah jadi nyusahin lah gitu. Oh, oke, baik. Makasih Kang Adrian. Ini dari Bu Bidan nih ya. Ini Bu Bidan hadir juga nih. Dari Bu Bidan, dikit berasa banyak. Gimana maksudnya, Bu? Dikit berasa banyak. Ya, maksudnya meskipun kita dapat harta sedikit atau berilmu itu baru sedikit, tapi kalau berkah itu manfaatnya luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Apalagi banyak, Bu ya. Apalagi dikit aja berasa banyak, apalagi banyak. Itu berkah, Masya Allah. Makasih Bapak Ibu sekalian. Oh, manfaatnya. Oke. Berkah itu mencapai tujuan yang syariah melalui meraih kemaslahatan. Berkah itu jika apa yang kita miliki bisa dirasakan oleh orang lain. Misalkan harta kita, ilmu kita. Oh, makasih Mbak Eni ya dari tadi mana Padang ya, Kang Teja Medan ya. Berkembang dan bertambahnya sesuatu. Ini dari Pak Tito, berkah akan berarti bila mana yang memperolehnya mensyukurinya. Oh, jadi berkah itu didapati ketika kita bersyukur gitu ya Pak Tito ya. Oke, baik. Berkah itu sedikit cukup banyak berguna. Sementara Mbak Indah. Maksudnya apa nih Mbak Indah? Berkah itu sedikit cukup banyak berguna. Maksudnya apa nih Mbak Indah? Assalamualaikum. Iya. Oh gitu. Masya Allah luar biasa. Makasih Mbak Indah ya. Kenapa Kang Teja? Loh, jawaban dari hati itu hanya sampai ke hati loh Kang Teja. Kang Asep makomnya sudah bisa langsung membaca hati. Oke, baik. Bu Dewi, selamat bergabung Bu Dewi ya. Baik, makasih teman-teman. Langgengnya kebaikan. Masya Allah. Ini kayak dulu, ini PO bis kayaknya. Ada dulu itu ada PO bis Langgeng Jaya gitu. Oke, baik, terima kasih. Baik, makasih teman-teman sekalian. Memang definisi berkah itu beraneka ragam kalau menurut para ulama. Salah satu yang paling terkenal adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan dari yang kita miliki, yang kita dapati. Kang Teja boleh dibantu ya. Baik. Nah, tapi ada tambahan yang mudah-mudahan ini bisa menambah khasanah keilmuan kita terkait dengan apa itu berkah. Ternyata para ulama, kalau Ibnu Qayyim menyebutnya bahwa berkah itu adalah banyaknya kebaikan dan sifatnya berkesinambungan, luzum, terus-menerus. Jadi kita disebut harta kita berkah ketika harta kita melahirkan kebaikan yang kebaikan itu sifatnya terus-menerus. Bukan hanya sesekali, tapi terus-menerus. Hidup kita disebut berkah itu kalau kehidupan kita, kebaikan kita itu terus-menerus bisa dirasakan. Makanya kalau kita lihat ketika kita di ibadah umroh misalkan ya Kang Teja dan sahabat-sahabat semuanya, kita seling bilang kan gitu, semoga mabrur ya, mabruroh ya dan sebagainya. Itu ternyata kan kata para ulama mabrur itu bukan di sana gitu, tapi di sini gitu. Artinya setelah pulang dari ibadah umroh dia terus mendapati kebaikan demi kebaikan ya, dia melakukan kebaikan demi kebaikan meskipun dia sudah kembali ke tanah air gitu. Sehingga dia disebut dengan mabrur. Dari kata albir ya. Kebaikannya terus nambah. Nah, harta juga begitu, bukan tentang banyak atau sedikitnya gitu. Tapi ngapain banyak juga kalau nggak cukup, betul kan? Kita itu yang penting cukup gitu. Kang Teja punya sepatu banyak, ngapain kalau nggak cukup? Ya nggak dipakai kan gitu. Yang penting mah cukup itu kan, cukup buat beli rumah, cukup buat beli mobil. Bukan tentang banyaknya, tapi tentang seberapa banyak kebaikan yang dilahirkan dari harta yang kita punya.
Gitu. Makanya kemudian Imam An-Nawawi mendefinisikan berkah itu adalah makna dari keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan abadi. Gitu. Jadi kalau misalkan nggak banyak ya berarti kurang berkah gitu. Makanya disebutnya ini mungkin gajinya nggak berkah gitu kan. Gitu. Itu bahaya, hati-hati. Gitu. Makanya kemudian berkah itu bukan ditentukan oleh jumlahnya, nominalnya, tetapi dilihat dari seberapa banyak, seberapa luas kebaikan yang bisa diberikan dari harta yang kita punya. Makanya kalau kita punya tabungan di dalam rekening itu belum tentu berkah. Enggak gitu. Tetapi ketika kita sudah keluarkan zakatnya, sudah keluarkan infaknya, sudah kita berikan sedekahnya, kemudian sudah kita berikan wakafnya dan sebagainya, maka yang kita keluarkan itulah yang akan memberikan nilai dari keberkahan harta kita. Usia juga begitu. Makanya kata Rasulullah, sangat beruntung orang yang dipanjangkan usianya dan baik amalnya. Gitu. Karena ada orang yang usianya panjang tapi semakin hari semakin, kalau kita istilah dulu tua-tua keladi gitu kan, makin tua semakin pengusaha talas gitu kan, bukan menjadi pengusaha talas. Jadi makin menjadi gitu. Ini yang kita khawatirkan. Maka mudah-mudahan harta kita barokah, keluarga kita barokah, bisnis kita berkah. Ini bagi teman-teman yang sedang berbisnis, mudah-mudahan bisnisnya barokah. Gitu kan, nggak apa-apa untungnya banyak, yang penting berkah. Gitu kan, yang sedang bekerja mudah-mudahan gajinya berkah. Kan ada seorang seorang murid datang kepada seorang guru, gitu kan. Ini pernah saya sampaikan belum Kang Teja ceritanya? Belum. Oh belum. Boleh dia curhat sama sang guru, gitu kan. Wahai guru, saya lupa nominalnya ya, tapi sebut aja lah. Saya kerja guru. Tapi kok merasa kurang terus gitu kan. Apa yang harus saya lakukan Tuan Guru? Kata gurunya, berapa gajimu sebulan? Gajiku sebut aja misalkan 10 juta sebulan. Apa yang harus saya lakukan Tuan Guru? Kamu balik tuh ke bos kamu lalu minta dikurangi gajinya. Kaget sang murid ini. Kenapa Guru? Gitu. Pokoknya minta aja ke bos kamu, minta gajimu dikurangi. Lalu kemudian sang murid ini terheran-heran. Kenapa wahai guru? Loh, kamu minta saran dariku. Kalau kamu percaya sama aku, ikutin aja. Gitu. Ya udahlah, diikutin. Beberapa hari kemudian datang lagi. Udah dikurangin? Udah. Berapa? Misalkan nilainya 8 juta. Jadi dari 10 dari 8. Gimana? Masih ternyata belum. Tuan Guru masih saja sering kekurangan. Gini. Gitu. Ya udah balik lagi sama bos kamu. Minta lagi dikurangin. Sampai kemudian angkanya lebih dari setengahnya. Taruhlah misalkan 5 juta, 4 juta. Lalu kemudian beberapa bulan kemudian si murid ini nggak datang lagi sama gurunya. Nah beberapa waktu yang sudah lama datang. Gimana sekarang kehidupanmu? Alhamdulillah Tuan Guru gitu kan. Alhamdulillah sekarang hidupku jadi lebih tenang, cukup, dan terasa bahagia gitu kan. Gajimu sekarang berapa? Sebutannya misalkan 4 juta. Loh kok bisa? Kok bisa ya Tuan Guru? Gitu. Dulu gaji saya 10 juta, hidup saya nggak tenang. Tapi sekarang gaji saya 4 juta, kok saya jadi tenang? Kata Tuan Guru apa? Mungkin bisa jadi yang 6 juta itu nggak berkah. Gitu. Jadi sebenarnya kamu itu hanya pantas digaji 4 juta. Gitu. 5 jutanya, maaf, yang 6 jutanya itu sebenarnya nggak pantas untuk kamu. Gitu. Maka itu tidak berkah. Makanya Kang Teja kalau misalkan merasa kurang bahagia gitu kan, kurang nikmat menjalani hidup gitu kan. Kalau Kang Teja kerja, datang tuh ke pimpinan ya ke yayasan. Ustaz gitu kan, mohon gaji saya dikurangin gitu kan. Semoga harta saya menjadi lebih berkah. Itu bisa tuh Kang Teja dilakukan kayak gitu. Baik. Nah, jadi nilainya berkah itu bukan ditentukan oleh jumlahnya gitu, tetapi ditentukan oleh nilai kebaikan yang bisa kita lahirkan dari keberkahan, dari harta kita. Nah, pertanyaannya bagaimana keberkahan itu bisa kita dapatkan? Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita melalui sabda Rasulnya. Ya. Jadi suatu ketika hakim datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabat yang mulia ini. Beliau mengatakan, "Ya hakim, wahai hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Ya, khadiratun, ya,
khulwatun. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin. Jadi kata Rasulullah, barang siapa mencarinya untuk kedermawanan dirinya, tidak tamak dan tidak mengemis, maka harta itu akan memberkahinya. Namun kata Rasulullah, barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi hadis tentang tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah itu konteksnya seperti ini. Dan ini menjadi sebuah pengingat buat kita gitu kan. Selama ini kita sedang mencari apa sih dalam hidup gitu. Padahal ternyata harta ini akan memberikan keberkahan gitu kan, akan menghantarkan keberkahan. Itu harta yang kita cari untuk kedermawanan, bukan untuk kikir, untuk pelit, untuk hanya diri kita, tidak, tapi untuk orang lain. Gitu. Makanya kemudian orang yang serakah dalam hidupnya, dia tidak akan pernah merasa kenyang. Nah, jadi berkah itu didapatkan ketika harta kita memiliki nilai kebaikan buat sebanyak-banyaknya orang. Dan teman-teman sekalian, semua itu tidak mungkin kita dapatkan keberkahan tanpa dua syarat. Apa syarat yang pertama? Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu. Seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau, dan dia takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna akan bukakan kepada berkah. Dari mana? Minas sama'i wal ard, dari langit dan juga bumi. Jadi syarat mendapatkan keberkahan itu hanya dua, teman-teman sekalian. Ya. Yang pertama iman, yang kedua takwa. Gitu. Jadi ini syarat mutlak kita ketika kita akan mendapatkan keberkahan atau tidak. Ini iman dan takwa ini. Yang kemarin kita sudah bahas lebih rinci ya. Barulah Allah akan berikan kepada kita keberkahan-keberkahannya. Berkahnya. Yang berkah itu ini menggunakan kata barokat. Berarti berkah yang banyak. Berkah yang banyak. Dan Allah gunakan kata la fatahna. Sungguh benar-benar kami akan bukakan. La fatahna. Dibuka. Keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Dan kita berada di antara langit dan bumi. Kan gitu. Maka berarti teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita punya iman, lalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan itu, maka Allah akan bukakan keberkahan demi keberkahan. Harta berarti akan barokah kalau iman dan takwa. Harta kita mengantarkan kepada keimanan dan ketakwaan. Usia disebut usia kita berkah kalau bisa mengantarkan kepada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisnis kita berkah berarti kalau bisnis kita itu bisa mengantarkan kepada keimanan, menguatkan keimanan dan mengantarkan kepada ketakwaan. Jadi tidak mungkin keberkahan itu datang hanya dari sisi nominalnya, enggak. Bukan dari nominalnya, tapi dari keimanan dan ketakwaannya. Misalkan gini, kita punya gaji misalkan 5 juta sebulan. Maka disebut gaji kita 5 juta sebulan kalau gaji itu ketika kita bekerja memang kita beriman, lalu kita dapatinya dengan cara yang halal, dinafkahkan untuk hal yang halal. Barulah gaji 5 juta itu bernilai berkah. Dan kalau berkah pasti akan melahirkan kebaikan demi kebaikan. Jadi kalau misalkan kita punya harta, kita dapat gaji 5 juta, tapi menjadikan kita pelit, menjadikan kita kikir, bahkan menjauhkan kita dari Allah, sudah pasti gaji yang 5 juta itu nggak berkah. Kenapa nggak berkah? Bisa. 1, niatnya keliru kita bekerja, imannya salah. Yang kedua, bisa jadi karena ketika kita mendapatkan harta tersebut dengan cara yang haram, artinya tidak bertakwa. Sehingga harta kita kok jadi berat untuk diinfakkan. Harta kita jadi sulit untuk disedekahkan. Jadi kalau misalkan kita berat nih menyedekahkan harta kita, jangan-jangan harta itu memang harta yang tidak halal gitu.
Kalaupun itu hartanya halal lalu kemudian kita tidak mau mensedekahkan, jangan-jangan diri kita yang keliru. Gitu. Diri kita yang keimanan kita yang lemah. Gitu Kang Teja. Jadi bukan tentang jumlahnya. Gitu. Jadi la fatahna. Allah akan bukakan. Allah akan bukakan. Nah, Allah bukakan ini kalau kata para ulama la fatahna itu kayak misalkan Kang Teja dan teman-teman sekalian ada satu ruangan. Ruangan itu berisi tempat penampungan air, gitu kan? Lalu kemudian tiba-tiba dibuka tutupnya. Nah, itu namanya la fatahna. Jadi mengalir deras, gitu kan? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemarin itu ketika saya ada program Indonesia Bisa Baca Quran di Masjid Al Muslimun Bogor, saya ngobrol dengan salah satu ketua DKM-nya. Beliau bilang saat itu, Pak Ustadz, kita itu ngebangun masjid ini sebenarnya modalnya nekat Ustadz gitu kan. Maksudnya apa Pak? Iya sebenarnya kita modalnya hanya sekian ratus juta. Sementara bangunan masjid ini, aduh nggak nyangka nih bisa sampai seperti ini gitu kan. Emang sekarang udah berapa ininya Kang Pak gitu kan anggarannya? Oh ini sudah lebih dari 20 miliar katanya. Kok bisa? Ya nggak tahu Ustaz dari mana gitu kan. Ya, tapi yang jelas ada aja gitu kan. Yang yang nyumbang, yang datang gitu kan, yang ngasih gitu kan. Salah satunya ada jamaah bukan orang sini Ustaz gitu kan. Tapi orang luar gitu kan, orang Jakarta, dia lagi ngebaso di dekat masjid gitu. Dia lagi ngebaso dekat masjid di dekat kantor PMI kata beliau itu. Tiba-tiba datang ke masjid nyari nyari DKM gitu. Pak DKM-nya ada nggak? Saya. Kenapa Pak? Ini lagi ngebangun. Oke, jadi melihat masjidnya lagi ngebangun dan belum dipasang marmer gitu kan, tegelnya. Lalu dia bilang, berapa Pak? Berapa meter perlu marmernya? Gitu. Sekian puluh meter, sekian. Ya udah, nanti saya beliin Pak ya. Ini ceknya. 300 juta. Set. Bulan depan datang lagi. Udah beres belum Pak masjidnya? Belum, ini masih yang di atas belum. Tekan lagi. 300 juta. Jadi itu hampir tiap bulan anak muda ini ngasih 300 juta. Ustaz ini penghasilannya gimana sih orang ilmu gitu kan? Itu maksudnya teman-teman sekalian. Orang yang hartanya berkah itu dia akan mudah melakukan kebaikan. Akan mudah. Ya bukan berarti karena banyaknya juga. Karena ada juga orang yang hartanya banyak pelit juga gitu. Pelit juga gitu. Termasuk yang sedikit gitu. Kalau dia berkah itu yang sedikit itu jadi cukup gitu. Yang sedikit itu jadi bermanfaat. Gitu. Makanya kan ada seorang sahabat bernama Abu Khaisamah. Abu Khaisamah itu dia datang kepada Rasul dengan membawa satu mud kurma, satu genggam gini kurma. Apa sih manfaatnya satu mud kurma kan gitu. Tapi Rasulullah mengapresiasi sahabat ini. Gitu. Artinya apa? Seberapapun banyaknya harta kita, kalau barokah itu pasti bermanfaat. Gitu. Usia juga begitu. Harta kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Oke? Jadi, kita kembali bahwa Allah akan bukakan kepada kita barokah. Maka, apa berkah yang Allah berikan kepada kita? Ya, karena, jadi artinya ketakwaan itulah yang akan mendatangkan berkah, yaitu taat kepada syariat. Makanya setiap ketaatan kepada syariat pasti akan berkah. Dan setiap kemaksiatan pasti akan mendapatkan ketidakberkahan. Ketidakberkahan. Ya coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu misi di dunia ini. Kayak inilah, kayak apa? Kayak astronot itu. Astronot itu kan diberikan misi ke bulan. Pertanyaannya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau astronot diberikan misi ke bulan, gitu, kira-kira dikasih bekal nggak sih? Dikasih bekal nggak? Kang Teja? Dikasih. Kasih nggak? Dikasih. Apa bekalnya kalau astronot? Pakaian. Oke, apa lagi? Ilmu. Lengkap. Dikasih bekal, misalkan bubur gitu kan, atau lepet gitu kan. Ilmunya jelas, di briefing ya.
Dikasih roket. Nggak mungkin ya dikasih bekalnya berupa nasi uduk ya gitu. Bekalnya roket, Pak. Dikasih roket, betul, bukan kroket ya, roket. Oksigen. Untuk bisa mengantarkan ke bulan, oksigennya cukup dan sebagainya. Kan gitu. Untuk menjalankan misi, zolim dong kalau kita ngasih misi, kasih tugas tapi nggak dikasih bekal. Nah sama, kita juga begitu. Kita diberikan misi oleh Allah. Kemarin kita sudah bahas ya, misi kita adalah menjadi umat terbaik di muka bumi ini, menjadi pengelola bumi ini. Tapi juga Allah Maha Adil, Maha Sayang. Kita pun dikasih bekal. Apa bekalnya dari Allah? Yang pertama, bekal usia. Jadi usia kita adalah bagian dari bekal yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau usia kita sudah habis, berarti bekalnya sudah habis. Bisa lagi menyelesaikan misi. Gitu. Itulah kemudian ya yang tadi disebut Ustaz Harun apa Kang Teja? Fungsinya akal? Seingatnya untuk melakukan apa? Idrok dan paham. Membedakan baik dan buruk. Idrok dan paham. Ya, idrok itu berarti dengan akal kita bisa melihat, membuktikan apa yang dilihat, kemudian apa yang terindra, gitu kan? Memahami apa yang terindra. Dan kalau paham itu berarti memahami dari yang kita indra, yang kita lihat itu apa maknanya kan itu. Nah itu dengan akal. Dengan akal kita bisa melihat kebesaran Allah, dengan akal kita bisa memahami keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bekal hati, ya rezeki kita. Dan yang terakhir bekal agama. Artinya ketika Allah mengharapkan kita menyelesaikan misi di dunia, maka Allah memberikan kepada kita nih bekal agama. Ini yang disebut dengan syariah. Allah turunkan syariahnya kepada kita agar apa? Kita dapat berkahnya gitu. Makanya ketika dinul Islam ini kan terkait dengan akidah dan syariah, di mana akidah itu seperti akar, syariah itu seperti batang, daun dan buahnya. Nah, ketika kita taat terhadap syariah Allah, maka kita akan mendapatkan buah-buahnya. Nggak bisa kita hanya punya akar. Itu menjadi bonsai. Kalau hanya akarnya doang gitu. Enggak, kita itu harus akar itu melahirkan pohon, batang, cabang, ranting, daun, buah yang itu dinikmati dalam kehidupan. Nah, sama dalam beragama juga begitu, dalam kehidupan juga. Jadi disebut dengan taat syariah ketika apa? Ketika kita sudah punya akidah, lalu kita taat kepada syariah yang Allah turunkan, barulah akan melahirkan keberkahan demi keberkahan. Apa berkahnya? Yang pertama, berkahnya seperti yang tadi di awal saya sebutkan bahwa berkahnya dalam surah Al-A'raf, Allah akan bukakan kepada kita berkah dari langit dan bumi bagi siapapun yang taat terhadap syariat. Keluarga akan barokah kalau dia taat sama Allah Subhanahu wa taala. Negara akan barokah kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa buktikan teman-teman sekalian. Negara yang taat sama Allah itu pasti akan keberkahannya dilimpahkan dari langit dan bumi. Tapi kalau negara itu tidak taat sama Allah, walaupun kaya sumber dayanya, rakyatnya miskin. Gitu. Betul nggak? Susah. Gitu. Kenapa? Karena berkahnya hilang. Gitu. Berkahnya hilang. Keluarga, kalau nggak berkah pasti masalah demi masalah hadir bertubi-tubi, harta banyak tapi nggak bermakna, duit banyak tapi nggak punya nilai. Ketika apa? Ketika nggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian ketika kita dalam kehidupan sekarang gitu kan, dalam kehidupan yang serba luar biasa hari ini, gitu, maka kita dituntut gitu kan untuk memastikan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian keberkahan itu menjadi hilang. Negeri ini, Pak Bu, kaya raya nggak? Alamnya kaya nggak? Coba sebutkan, kekayaan apa sih yang ada di negeri kita tercinta ini? Apa coba? Ada emas, ada apa? Nikel. Emas, nikel. Apalagi? Batu bara. Apalagi? Tambang. Minyak bumi ada. Apa coba yang nggak ada di kita?
Ada semua kayaknya ya. Berkahnya yang hilang gitu. Berkahnya nggak ada. Ya kan? Berkahnya yang hilang. Hutan, laut, bahkan kata seorang peneliti dari laut aja bisa menggratiskan sekolah dari SD sampai SMA. Itu hanya dari terumbu karang. Gitu. Dari hutan saja bisa didapatin uang dengan menebang pilih 10% per tahun. Itu bisa mendapatkan uang lebih dari 2.000 triliun. Coba 2.000 triliun nolnya berapa Kang Teja? Berapa? Ini berarti 15. Itu ada peneliti tuh yang 16 ya. 12 sama 3 ya. Luar biasa gitu. Tanya sama Ustadz Kurnia Wiji ya. Coba ya beliau kan peneliti kan itu. Kekayaan kita itu melimpah nggak sih, Tad? Alhamdulillah melimpah. Apa nih yang jarang kita ketahui dari kekayaan kita yang melimpah itu? Kekayaan apanya, Tad? Kekayaan yang itu kalau di kita dari itu aja dari hutan itu bukan pohonnya aja, Bang. Oksigennya aja udah bisa itu. Nggak usah nambah hutan, dari oksigen saja udah laku dijual. Oh iya ya benar ya. Nggak usah nambah hutannya, dari oksigennya aja. Itu diambil bisa ya tadi? Bisa, gitu ya? Bisa itu. Masya Allah. Coba kita jualan oksigen lah kalau gitu. Daripada ekspor asap ke Singapura, mendingan ekspor oksigen ke Singapura. Oksigennya ke Singapura ya, betul. Di rumah sakit itu kan kalau beli tabung oksigen mahal itu. Satu tabung kecil aja itu harganya 23.000 sampai 25.000. Itu habis hanya dalam waktu 2 menit. Nah, habis 23.000. Gimana kalau 1 jam, 1 hari, 1 tahun, kita sudah hidup 27 tahun, 37 tahun gitu ya. Udahlah kita buka bisnis baru Satyo ya. Bisnis jualan oksigen ya. Nanti saya siaplah jadi agennya lah gitu. Nanti Pak Sadir juga siap jadi agennya di Lombok ya. Jualan. Nah, nanti ekspedisinya nanti Pak Tito. Nah, ini ekspedisi untuk distribusi gas oksigennya. Cocok. Iya kan cocok. Nanti drivernya Pak Adrian. Direkturnya maksudnya. Bisa dikembangkan tuh. Dikembang. Kan begitu, Masya Allah. Ini banyak banget sebenarnya kekayaan di kita itu. Cuma sayang, kok kita nggak kerasa gitu. Kita nggak merasakan nikmatnya. Kita nggak merasakan. Sekarang aja ya Allah. Ya kalau misalkan saya tiap pagi tuh belanja gitu kan ke warung, ya Allah uang 100.000 aja kayaknya nggak. Sekarang tuh dapat ini udah habis 100.000 gitu kan. Padahal dulu 100.000 itu saya bisa kebeli sepeda gunung gitu. 100.000 gitu kan. Bisa dapat banyak hal. Kayaknya nilai keberkahannya berkurang terus. Nah itu dari walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Makanya kemudian Allah sampai bilang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu sebagai rahmat. Jadi kalau kita diturunkan Al-Qur'an, diturunkan syariat Allah sebagai bekal dalam kehidupan kita lalu kita amalkan, itu akan menjadi rahmat. Dan itu rahmat itu bisa dirasakan bukan hanya untuk kaum muslimin loh, tapi untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Rahmatnya akan dirasakan. Rahmatnya apa? Contoh misalkan, dalam menjaga agama. Dalam Islam itu, Pak, Bu, teman-teman sekalian, itu dijaga agama itu. Bukan dihancurkan, apalagi dilecehkan. Nggak ada kan. Bahkan kita pun dilarang untuk melecehkan agama lain kan. Tuhan-Tuhan lain. Sekarang coba, ya Allah, agama kita sendiri dilecehkan oleh umatnya sendiri. Sampai kemarin, sampai nungging di dalam Al-Quran tidak akan ketemu ayat yang mewajibkan pakai kerudung, pakai jilbab. Lah iyalah dia aja udah nggak punya adab, masa baca Quran sambil nungging? Itu dia aja udah nggak punya adab. Gimana mendapatkan keberkahan ilmu Al-Qurannya? Dia aja nggak punya adab. Kan itu. Itulah bedanya antara idrok dengan faham. Yang kedua, apalagi kata para ulama, salah satunya Asy-Syatibi mengatakan hifdzun nafs, menjaga jiwa. Dengan taat syariah, dengan syariah ini Allah akan menjaga jiwa. Sekarang coba jiwa kita Masya Allah.
Allahu Akbar, dikit-dikit berantem, dikit-dikit tawuran, dikit-dikit bunuh, gitu. Dan nggak ada yang menjaga. Gitu. Bahkan ketika saya ke Gunung Sindur, ya saya beberapa kali masuk keluar penjara. Ya masuk keluar, gitu. Bukan keluar masuk. Maksudnya datang ke lapas, ngasih pelatihan, ngasih pengajian. Ada seorang bapak-bapak di Gunung Sindur itu. Ketika ditanya, Pak, berapa tahun di sini? 15 tahun, Pak. Lama juga, Pak. Kenapa gitu, Pak? Iya, saya dituduh membunuh. Kok dituduh? Iya, sebenarnya saya nggak niat membunuh, Pak. Saya nggak merasa bersalah. Gitu. Terus emang kenapa? Loh, gini, Pak. Saya tuh kan dikeroyok, Pak, sama 5 orang. Jadi dia tuh dikeroyok sama 5 orang. Nah, yang ngeroyok saya mati semua, Pak. Jet Li berarti dong. Jet Li. Jadi dia dituduh membunuh 5 orang. Sebenarnya saya nggak niat membunuh, Pak. Tapi karena saya dikeroyok, ya saya bunuh. Jadi sekarang itu ya Allah, Robbi. Harga nyawa itu jadi nggak terjaga. Kata Purama apalagi hifdzul akal. Memelihara akal. Makanya dalam syariah itu kan kenapa khamar dilarang gitu kan. Sabu-sabu dilarang. Apapun yang bisa merusak akal itu dilarang. Kenapa? Karena akan menyebabkan berbagai macam kemaksiatan demi kemaksiatan. Apalagi yang dijaga oleh syariah ini? Nasab. Nasab. Kemarin ada adik kelas ya, temen lah, adik kelas. Beliau ini punya bisnis gitu kan, bisnis sama istrinya, ya, bisnis kecantikan. Lalu kemudian dia curhat ke saya. Mang Asep, manggilnya Mang Asep gitu kan. Mang gitu kan. Gimana ya Mang gitu kan. Ini karyawan saya ketahuan ada yang nikah di luar hamil di luar nikah. Terus apa yang harus saya lakukan? Apakah saya pecat atau saya biarin? Kalau saya pecat ya secara sosial kayaknya kasihan gitu kan. Ini satu-satunya pencaharian dia, lagi cari nafkah buat keluarga. Tapi kalau saya biarin, saya nggak nyaman gitu. Coba sekarang itu kan betapa mudahnya remaja putra-putri ini melakukan hal yang seperti ini. Nggak terjaga akhirnya nasabnya. Siapa coba bapaknya? Siapa nanti yang menjadi nasab dari anaknya ini? Dan itu kalau dibiarkan sekarang, Masya Allah, luar biasa. Tidak hanya itu, hifdzul mal, menjaga harta. Harta kita sekarang, mohon maaf ya, beberapa waktu yang lalu ada saudara kita, teman saya juga di situ dekat Tawakal, Pak. Kerampokan. Tiga laptop, kemudian 2 handphone, apalagi gitu kan, habis gitu. Dan kalau kita laporkan, punten mohon maaf ya, kita hilang kambing, habis sapi. Kita hilang motor, habis mobil. Berat kita, nggak ada yang jagain harta kita. Nah, dengan taat syariah, Allah akan berikan berkah-berkahnya, agamanya terjaga, jiwanya terjaga, akal terjaga, keturunan terjaga, harta juga terjaga. Sampai nih, teman-teman sekalian, ada sebuah riwayat yang ini jarang sekali diungkapkan. Imam Ibnu Qayyim pernah meriwayatkan, sungguh biji-bijian dahulu, ini biji-bijian ya, biji-bijian dahulu kata Rasulullah, kata Ibnu Qayyim, baik gandum maupun lainnya lebih besar dibandingkan dengan yang ada sekarang. Kok bisa? Kata beliau, karena keberkahan yang ada padanya lebih banyak. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan beliau telah menemukan di gudang sebagian kekhalifahan Bani Umayyah maksudnya sekantung gandum yang biji-bijinya sebesar biji kurma. Coba kebayang nggak gandum segede kurma? Gitu. Gandum itu kan paling segedenya ya segede beras gitu. Tapi ternyata para ulama dulu meriwayatkan dulu sering banget gitu loh menemukan bagaimana keberkahan demi keberkahan berupa harta, berupa apapun itu yang sungguh luar biasa sampai biji gandum aja segede biji kurma coba. Terus biji kurmanya segede apa gitu ya? Kalau gandum aja segede kurma. Dan kata beliau ketika menyampaikan kabar ini beliau mengatakan
Dan bertuliskan pada kantung luarnya, ini adalah gandum hasil panen pada masa keadilan ditegakkan. Coba. Jadi wajar gitu, gandumnya aja itu menampakkan keberkahan. Ya sekarang gitu, ulama dikriminalisasi, dikit-dikit mengkritik ditangkepin kan gitu. Ngomongin Islam dianggap teroris, ngomongin kebenaran dianggap fundamentalis, dan lain sebagainya. Itu keberkahan yang pertama yang Allah akan limpahkan kepada kita. Yang kedua, berkah apa sih? Kata Allah, wa may yattaqillah. Allah akan berikan janjinya bagi orang yang bertakwa. Keberkahan dalam bentuk apa? Yang pertama, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan kepada orang itu jalan keluar. Makhraja. Dari kata kharaja. Maka disebutnya khuruj, keluar. Makhraja. Artinya apa? Ketika kita taat kepada syariat Allah, Allah akan berikan janjinya kepada kita bantuan berupa jalan keluar. Coba teman-teman sekalian, siapa di sini yang hidupnya nggak pernah punya masalah? Ada? Ada? Nggak ada. Siapa di sini yang pernah punya masalah atau sedang punya masalah? Ada? Nah, itu mah gue banget gitu kan. Banyak banget masalah. Betul kan? Kita punya masalah pasti gitu kan. Kita berkeluarga punya masalah, kita dengan anak punya masalah, bisnis ada masalah, dagang ada masalah gitu kan. Pasti akan ada tantangan-tantangan, problem-problem, dan Allah berjanji rumusnya kalau kita mau mendapatkan solusi, wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah. Jadi barang siapa yang bertakwa, Allah berikan yaj'al lahu bagi orang itu makhraja, jalan keluar. Jadi jangan dulu nyari pelatihan, jangan dulu nyari bisnis coaching, jangan dulu nyari bawa cabuk, enggak. Benerin dulu ketaatan kita kepada syariah, maka Allah hadirkan jalan keluarnya. Nanti akan ketemu dengan orang yang mendukung kita, bantuin kita dan sebagainya. Jaga dulu ketaatan kita kepada syariat. Yang kedua, wa may yattaqillaha, kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu, yang taat syariah itu, rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Gitu. Jadi kalau rizki kita masih bisa diduga, jangan-jangan ketakwaannya belum sempurna. Taat syariahnya belum benar-benar taat. Jadi Kang Deja, berapa penghasilan sebulan? Nah, jawaban orang yang bertakwa, nggak tentu. Kadang besar banget. Gitu kan. Kenapa? Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya lah misalkan ketika pandemi, istri saya melahirkan. Harus operasi sesar lagi. Saat pandemi harus operasi sesar lagi. Aduh ya Allah, berat banget itu. Tapi ada aja tiba-tiba ada yang SMS, ada yang WA, Ustadz, kalau ada yang perlu dibantu kabarin ya. Coba. Tiba-tiba ada aja rezeki. Tiba-tiba aja lagi masa pandemi saya membayangkan, ya Allah, ini lagi Ramadan tuh ya. Masa pandemi, ya Allah, mau beli ini mau beli kurma ajwa, mudah-mudahan Allah jaga nih keluarga dari COVID, kan kata Rasulullah, barang siapa yang makan kurma ajwa ya, 3 butir misalnya, Allah akan lindungi dia dari dari pengaruh-pengaruh keburukan jin dan sebagainya. Baru niat gitu, besoknya ada yang ngirim gitu kan, 1 kilo kurma ajwa. Masya Allah, kata istri itu, Tubi, untung kemarin kita pingin, sekarang udah dikasih sama Allah. Ya mudah-mudahan ini berkat doa Umi, berkat ketakwaannya Umi gitu dan anak-anak. Alhamdulillah. Ada aja rezeki itu. Jadi jangan bayangkan rezeki itu sesuatu yang belum dapat Ustaz, bonusnya belum turun. Bukan berarti hanya itu. Banyak sekali rezeki-rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Min haitsu la yahtasib. Saya misalkan udah gitu kan, ketika online ini ya Allah gitu kan, laptop udah jebol gitu kan, mikrofonnya jelek gitu kan, tiba-tiba aja gitu kan ada yang datang ke rumah, Ustaz mau pasang ini
lampu, ini dikasih lampu softbox gitu kan, dikasih kamera gitu kan, dikasih apa namanya mikrofonnya gitu kan, hanya disiapin sama dia gitu kan, sampai kemudian backgroundnya disiapin sama dia. Ini buat apa? Oh ya buat kajian selama sebulan Ustaz. Silahkan. Tapi boleh nggak kalau saya pakai buat yang silahkan dipakai aja. Nah, sampai sekarang gimana Ustaz? Ya nanti tunggu aja Ustaz. Kalau misalkan belum diambil ya pakai aja. Ada aja gitu. Padahal kita sudah bilang sama Hilmi itu, kita beli yuk mikrofonnya kayaknya bagus. Jangan dulu Bi, siapa tahu ini lama di sini katanya. Itu kan rezeki juga. Kita tidak perlu beli tapi bisa menikmati kan begitu. Kang Teja nggak usah khawatir gitu kan. Aduh Ustaz saya belum punya mobil. Nggak perlu punya mobil. Yang penting menikmati mobil. Tinggal pesan Grab. Sopir gonta-ganti, mobilnya ganti-ganti, tiap hari bisa ganti. Gitu. Punya saya bisa dipinjam gitu. Yang penting bisa pakai. Gitu. Bisa nyetirnya gitu. Yang Pak Adian juga bisa dipinjam. Gitu. Semuanya lah. Rezeki itu dari Allah. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Allah, wa may yattaqillaha, Allah janjikan kepada kita, yaj'al lahu min amrihi yusran. Allah jadikan bagi orang-orang yang bertakwa itu urusan-urusannya jadi mudah. Gitu. Ada yang bilang begini, Ustadz mohon maaf saya nggak bisa nih Ustadz, sibuk banget nih Ustadz, pulang malam dan seterusnya, aduh nggak keburu kayaknya. Hati-hati, jangan-jangan ketakwaan kita bermasalah. Kenapa? Kalau kita ketakwaannya sempurna, kalau ketaatan kita kepada syariat itu dijaga, Allah yang akan memudahkan urusan kita. Kenapa orang bisa sibuk tapi bisa juga menuntaskan banyak amanah? Kenapa kita menjadi seolah-olah paling sibuk di dunia ini sehingga tidak bisa menuntaskan amanah-amanah yang lain? Makanya kemudian seorang murid pernah bertanya kepada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz gimana caranya biar nggak malas baca Quran? Kata Ustadz Adi Hidayat, bukan kamu yang malas baca Quran, tapi karena Al-Quran malas kamu baca. Kenapa? Karena kemaksiatan kamu, karena ketaatan kamu kurang. Kenapa? Karena kalau kamu taat sama Allah, dosa-dosa kamu dikurangi, gitu kan? Dosa-dosa kamu taubat sama Allah, maka Allah akan berikan kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Jadi bukan karena sibuk kamu jadi nggak bisa baca, tapi karena kamu maksiat, gitu. Karena kamu nggak baca Quran, lantas kamu jadi disibukkan di dunia ini. Makanya kemudian, oh ya juga betul sekali. Gitu. Kenapa banyak orang yang amanahnya banyak tapi beres, gitu kan? Dengan kita yang hanya amanahnya satu, kok sebulan nggak beres-beres, gitu. Jangan-jangan umur kita nggak berkah. Waktu kita nggak berkah. Dalam dakwah juga begitu teman-teman. Dakwah ini kan menuntut pengorbanan, menuntut namanya perjuangan. Ya kalau nggak berjuang ya nggak berdakwah. Kalau misalkan dikatakan udah cukup lah kita mah yang penting baik, nggak bisa. Kita itu harus muslih, bukan hanya solih. Ya, tidak hanya baik tapi harus bisa memperbaiki. Yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atih. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kata Allah yukaffir anhu sayyi'atih. Allah akan jauhkan, Allah akan hapuskan apa? Sayyi'atih, keburukan-keburukan dia. Dosa-dosa dia. Yang kelima, Allah berjanji kepada orang yang bertakwa itu bentuknya apa? Wa yu'zim lahu ajran. Allah akan balas, berikan pahala kebaikan yang berlipat-lipat. Artinya teman-teman sekalian, ketika kita taat syariah, keberkahan demi keberkahan itu akan datang menemui kita, mendatangi kita. Jalan keluar kalau kita lagi punya masalah. Rizki yang tidak disangka-sangka. Urusannya jadi mudah. Dosanya dihapuskan. Bahkan kata Ibnu Qayyim itu kan, kalau kita lagi banyak kebutuhan sama Allah, sementara waktu kita sempit untuk berdoa, maka penuhilah doa-doamu dengan istighfar. Kenapa? Kata beliau, karena kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, Allah akan cukupkan seluruh kebutuhanmu meskipun kamu tidak memintanya kepada Allah. Subhanallah.
Artinya apa? Hati-hati dengan yang namanya dosa. Dan kalau misalkan kita ada orang, udah lama nggak ketemu, udah lama nggak pernah ngubungin kita, tiba-tiba ngubungin kita, minta bantuan. Kira-kira bete nggak, Bu, Pak? Udah lama nggak pernah ketemu, nggak pernah ini, tiba-tiba, oh, Ja, tolong dong aku pinjam duit. Nah, kalau ketemu dengan orang seperti itu, Bapak, Ibu, teman-teman jangan bete. Kenapa? Karena begitu juga kita sama Allah. Ya Allah. Kita sering dekat sama Allah itu kan ketika kita punya butuhnya, punya inginnya, ada perlunya. Lalu kemudian ketika ada manusia, teman kita, saudara kita, tetangga kita yang tiba-tiba datang kepada kita, lalu kita bete karena tiba-tiba aja minta. Terus bagaimana dengan kita? Kita pun juga begitu kan sama Allah. Maka yuk benahi ketaatan kita kepada syariat Allah. Ini berkah yang kedua. Makanya kemudian Rasulullah sampai bersabda, Inna rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuhu. Kata Rasulullah, sesungguhnya seseorang dapat saja tercegah dari rizkinya akibat dari dosa-dosa yang dia kerjakan. Maka hati-hati dengan dosa yang kita lakukan. Terlebih itu dosa yang sistemik. Dosa yang begitu ya dipaksakan itu terjadi. Dan kita dipaksa melakukan itu. Coba sekarang misalkan gini. Seorang murid, siswi gitu kan, SMA, SMP, SD. Kan tugas kita itu kan membiasakan mereka taat syariat. Dengan apa? Pakai kerudung, pakai jilbab. Ini malah nggak boleh sama yang bikin kebijakan. Gitu. Loh, justru harus dipaksa biar terbiasa. Gitu. Kalau sejak kecil nggak terbiasa, gitu terus gedenya gimana? Jadi banyak sekali kemudian hal-hal yang ya Allah, baru naik angkot udah maksiat. Baru buka bisnis udah maksiat. Baru kerja udah maksiat. Ya Allah, maksiat di mana-mana gitu ya. Dan ingat, itu bisa menghalangi kita dari rizki yang barokah. Betul, bisa jadi kita dapat rizkinya. Kita dapat hartanya, tapi berkahnya nggak dapat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Itu berkah yang kedua. Berkah yang ketiga dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariah Allah ini, Allah menyampaikan kabar gembiranya, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Dan barang siapa mengerjakan amal kebaikan, amal-amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam kondisi beriman, kata Rasulullah, maka yadkhulunal jannah, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Gitu Kang Teja. Mudah-mudahan Allah akan berikan kepada kita berkah demi berkah karena ketaatan kita kepada syariat yang Allah turunkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Kang Teja. Saya serahkan lagi kepada Kang Teja. Monggo Kang Teja, silahkan. Insyaallah, alhamdulillah, barakallahu fik. Materi yang luar biasa disampaikan oleh Asep. Ya, jadi itulah kekhasan Asep, penyampaian yang sangat inspiratif, juga tampilan yang mempesona. Tampilan PPT. Baik, jamaah sekalian, nanti mungkin bisa kita, insya Allah kita share materinya. Kita tunggu dulu di forward atau di convert oleh Asep. Tapi insya Allah kita izinkan untuk disebarluaskan. Mudah-mudahan ini menjadi aliran pahala buat Ustaz Asep juga. Amin, amin. Baik, teman-teman masih ada waktu ini Ustaz Asep, ya boleh Insyaallah, untuk kita sedikit tanya jawab. Nah, silahkan. Mungkin ada yang ingin konfirmasi atau bertanya terkait apa yang disampaikan tadi. Mungkin ada satu lain hal yang mengganjal dari poin-poin yang dibahas. Baik Pak. Atau sudah saya Pak. jelas.
Silakan Pak. Baik, di sini saya punya satu pertanyaan simpel saja. Apakah keberkahan itu sama dengan manfaat, atau manfaat itu bagian dari keberkahan, ataukah keberkahan itu bagian dari manfaat, seperti itu, ya, Pak Ustadz? Baik, makasih Pak Sadir. Ya, baik. Berkah itu nilainya di atas, manfaat itu salah satu bentuknya. Gitu. Jadi bukan dibalik, ya, bukan berkah itu manfaat. Jadi kalau yang tidak bermanfaat tidak berkah, belum tentu, karena manfaat itu nanti bebas nilai. Gitu. Manfaat apa? Makanya disebut manfaat kebaikan. Misalkan begini, menurut Kang Teja, pelacur itu bermanfaat nggak sih? Misalkan lokalisasi pelacuran, bermanfaat nggak? Suka jajan. Iya kan, bermanfaat. Ya. Nah, maksudnya begitu. Jadi berkah itu harus di atas. Nah, bentuk dari keberkahan itu salah satunya adalah kebermanfaatan kebaikannya. Bisa juga dalam bentuk yang lain. Apa itu? Misalkan diamalkan ilmunya, itu juga berkah. Kan gitu. Misalkan dinafkahkan di jalan yang halal, itu juga berkah. Taat sama Allah berarti kan kita sholat, kita puasa, itu adalah mengundang keberkahan demi keberkahan. Jadi bukan dibalik, Pak. Jadi berkahnya yang di atas, manfaat itu bagian dari keberkahan. Karena belum tentu yang bermanfaat itu berkah. Kalau berkah sudah pasti bermanfaat, gitu Pak. Jadi harus dicek dulu, gitu kan. Karena kalau hanya ukurannya manfaat, ya mohon maaf ya, dalam teori kapitalis, gitu kan, ketika membahas tentang nilai, value, ketika membahas tentang utility, gitu kan, sebuah barang itu punya nilai ekonomi atau tidak, itu yang dinilai bukan halal haramnya, tapi dinilai adalah manfaatnya. Makanya misalkan pabrik Homer menurut teori kapitalis, teori ekonomi kapitalis, Adam Smith, David Ricardo, siapa lagi, dan lain sebagainya, bagi mereka yang namanya Homer itu adalah barang ekonomis. Kenapa? Karena punya manfaat. Manfaat yang membutuhkan sehingga bisa diperjualbelikan dan sebagainya. Dalam Islam kan enggak. Manfaat itu bukan ukuran benar dan salah. Ukuran benar dan salah itu adalah syariat. Kalau syariat mengharamkan itu pasti nggak bermanfaat gitu. Tapi kalau syariat mewajibkan, menghalalkan, itu pasti bermanfaat. Gitu. Jadi bukan dibalik, Pak ya. Jadi dari berkahnya baru manfaatnya. Insya Allah yang berkah pasti bermanfaat. Apapun bentuknya. Ya, tinggal mungkin kadang kita sering belum menemukan aja gitu kan berkahnya, belum menemukan hikmahnya, belum menemukan dibalik sesuatu itu. Kalau dalam kacamata Islam kan akal itu punya dua kemampuan ya, tadi yang disampaikan oleh Kang Teja. Kemampuan untuk mengidrok. Nah, kemampuan mengidrok itu adalah kemampuan ketika sesuatu itu ini bermanfaat atau tidak, itu idrok. Tapi gitu kan, ketika memahami ini halal atau haram, nah itu berarti memahami fungsi akal yang kedua, yaitu mafhum, bagaimana memberikan menjadikan akal kita bisa memahami sesuatu ini halal atau haram gitu. Jadi di situ mungkin. Allah a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Sadir. Ini ada yang nanya nih dari Pandeglang, Mas Kang Teja. Saya bacakan ya Kang Teja, nanti silahkan ditanya ya. Baik, pripun Ustadz? Apa pripun itu? Kalau kita merasa bahwa keimanan dan ketakwaan kita kurang, tapi kok Allah selalu saja memberikan jalan dan rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, maksudnya seperti apa? Silakan Kang Teja. Nah, ini yang nanya lebih tahu dari yang ditanya sepertinya, karena beliau pengalamannya seru. Tapi mungkin ini konfirmasi saja, Ustaz. Bagaimana ya, baik. merasa? Iya, baik. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadis, gitu kan? Jika engkau mendapati berbagai macam kemudahan, gitu kan, rizki yang tidak disangka-sangka, sementara engkau dalam posisi menjauh dari Allah, bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah, kata Rasulullah, itu namanya bukan nikmat, itu namanya istidraj. Gitu. Itu namanya bencana. Itu namanya murka dari Allah dalam bentuk nikmat. Jadi, maka walaupun diberikan banyak kemudahan, walaupun diberikan banyak harta, tapi harta dan kemudahan itu tidak menjadikan kita lebih
lebih baik di sisi Allah, tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, lebih taat kepada Allah, berarti harta itu bukan barokah. Gitu. Itu namanya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Kang Teja. Allah alam bisawab. Ustaz, ada yang terlewat tadi pertanyaan yang sebelumnya dari inisial H. Oh, saya tahunya inisial D. Ini nama akun. Nah, tanya Ustaz, saya merasa keberkahan hidup saya dicabut Allah. Bagaimana cara memperbaikinya? Saya sholat 5 waktu, tapi karena corona ini saya jadi takut ke masjid karena banyak yang tidak pakai masker dan bersih-bersih. Nah, baik. Yang pertama, kita merasa keberkahan dicabut, maka yang diperbaiki adalah ketaatan kita kepada Allah. Kan 2 tadi ya, keberkahan itu datang dengan iman dan takwa. Ketakwaan berarti apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa kok hidup nggak berkah ya, gitu kan? Harta nggak berkah, ini nggak berkah, jadi berat untuk beribadah dan sebagainya. Paksakan kita untuk memperbaiki ketaatan kita kepada Allah. Jadikan kita menjadi hamba-hamba yang meskipun malas, lakukan. Kang Teja misalkan gini, malas sholat duha, ya udah sholat duha walaupun malas gitu. Paksain dulu, paksain aja sholat duha. Seperti yang kemarin pernah saya sampaikan. Kalau kita bingung nih dalam 2 hal, ini mau pilih mana? Lihatlah mana yang nafsu kita berat untuk melakukan. Berat untuk melakukan, maka lakukan itu. Misalkan antara pagi ini misalkan mau ikut kajian atau mau jogging. Mana yang kira-kira nafsu kita berat melakukannya? Kajian kan? Maka lakukan kajian. Antara misalkan kita mau pilih apakah nonton TV, nonton film, ataukah baca Quran. Nafsu kita berat yang mana melakukannya? Lebih berat baca Quran kan? Maka lakukan baca Quran. Maka Allah akan berikan keberkahan demi keberkahan dengan ketaatan itu. Jadi lakukan ketaatan itu. Yang kedua tentunya tadi yang berkaitan dengan sumber keberkahan itu keimanan. Jangan takut dengan coronanya. Gitu. Karena itu hanyalah makhluk Allah. Gitu. Takutlah sama Allah. Pun kalaupun ada hal-hal yang misalkan tadi ini kok nggak pakai masker, ya sudah kitanya yang pakai masker. Gitu. Tetaplah di masjid, tetaplah kita sholat berjamaah karena keutamaan itu luar biasa. Apalagi sholat Jumat, kita masih wajib melakukan sholat Jumat meskipun dalam kondisi pandemi. Lakukan ketaatan demi ketaatan, Allah yang akan jaga kita insya Allah. Kita jagain diri kita. Dan tentunya kita berikan peringatan, berikan nasihat kepada DKM. Mohon Pak DKM gitu kan, jamaah dianjurkan untuk pakai masker. Apalagi yang sedang batuk, yang sakit mohon sholatnya di rumah dan sebagainya. Saya di sini di masjid sini ya kalau sholat Jumat semuanya wajib pakai masker. Yang nggak pakai masker suruh pulang dulu, ambil maskernya, cek dulu suhu badannya. Kalau panas ya kembali aja gitu kan, sakit berarti dan sebagainya gitu. Jadi lakukan itu ya mudah-mudahan itu bisa mengundang keberkahan demi keberkahan. Allah alam bisawab. Gitu Kang Teja. Baik. Ini dari Bu Bidan nih. Jika belum taat syariat, sudah dipastikan keberkahan jauh ya Ustaz. Namun jika sudah berusaha taat syariah, sudah berusaha taat apa, sudah pasti dapat keberkahan. Iya, berkahnya pasti dapat Bu. Tapi belum tentu lantas otomatis langsung dimudahkan. Enggak. Bisa saja itu Allah berikan ujian demi ujian untuk kita, untuk mengukur seberapa istiqomah kita taatnya kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, 13 tahun loh diuji sama Allah. 13 tahun di Mekah gitu. 13 tahun dalam begitu banyak ujian, cobaan, kegetiran, problem dan sebagainya. Tapi mereka tetap taat sama Allah. Kenapa? Karena mereka paham suatu hari pasti akan Allah berikan pertolongannya. Dan betul gitu kan. Allah berikan di tahun ke-13 itu pertolongan berupa hijrahnya para sahabat dan Rasulullah ke kota Madinah. Jadi berkahnya dapat nggak? Insya Allah dapat. Gitu. Berkahnya pasti dapat dengan ketaatan itu. Tapi belum tentu lantas kemudian karena berkah lantas otomatis gitu langsung dimudahkan. Enggak, pasti diuji dulu sama Allah. Gitu. Nah, ketika kita menghadapi ujian demi ujian itu, Allah mengukur nih, bener nggak sih ketaatan kita itu istiqomah. Jangan-jangan hanya karena maunya aja. Gitu. Maka Allah ukur dengan ujian. Allah akan nilai dengan ujian. Allah akan pilih dengan ujian. Sebagaimana kita memfilter ya siswa yang mau naik kelas dengan ujian.
untuk apa ngukur siapa yang berhak dan layak untuk naik kelas. Gitu Bu Bidan. Gimana lagi Kang Teja? Insya Allah ini pertanyaannya masuk banyak saja. Oh banyak, dipilih aja mungkin. Suaranya kayak robot nih Ustaz Teja. Iya. Videonya mungkin di off kan dulu biar jaringannya lebih lancar. Halo. Ya, iya. Suara saya jelas Kang? Koneksi saya. Oke, cukup. Aman koneksinya? Aman. Ya, teman-teman. Ini pertanyaan ada yang agak berulang dan agak mirip. Mungkin insya Allah tadi sudah terjawab ya, Ustaz. 10, Ustaz. Ya. Gimana Kang Teja? Halo, suara saya jelas, Ustaz? Putus-putus Kang Teja. Videonya di off kan coba Kang Teja. Putus-putus. Ya. Nah, jelas suaranya? Jelas. Tidak ada video. Lebih jelas. Ya, ini koneksinya tiba-tiba agak ngedon. Saat banyak sekali pertanyaan masuk, tapi ini pertanyaannya agak mirip-mirip dengan sebelumnya dan juga ada sudah dibahas. Dan ini sudah menunjukkan pukul 10. Teman-teman sekalian, mohon maaf kiranya tidak bisa kita urai semua pertanyaan. Insya Allah sekiranya itu penting kita bahas nanti di grup ya. Silahkan bergabung di grup. Nanti insya Allah kita akan coba jawab. Linknya mungkin bisa di-share di kolom chatroom. Betul. Saya mungkin sebagai penutup, closing statement sebagai kesimpulannya. Ya, baik teman-teman sekalian. Silakan. Terima kasih atas kehadirannya insya Allah. Jadi keberkahan itu bukan ditentukan oleh nominal ya, bukan ditentukan oleh jumlahnya, bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi keberkahan itu ditentukan oleh seberapa banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita miliki dan kita dapatkan. Maka kita berlindung kepada Allah dari segala ketidakberkahan. Dengan cara apa? Yang pertama tadi dijaga keimanannya, berarti gitu kan, bahwa ketika kita yakin sama Allah, yakinlah juga Allah yang Maha membalas dan memberikan keberkahan kepada kita. Yang kedua dengan mengundang keberkahan itu dengan ketaatan, taat kepada syariat Allah. Tadi berkahnya apa? Yang pertama tadi berkahnya adalah Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Kalau kita punya bisnis, Allah berkahi insya Allah. Negeri akan diberkahi oleh Allah SWT. Yang kedua, dia ada berapa janji dari Allah ya, dari mulai akan diberikan jalan keluar, diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga, Allah akan mudahkan urusan-urusannya, Allah akan hapus dosa-dosanya, dan Allah akan berikan balasan dengan balasan yang besar. Dan yang ketiga, Allah berikan, sudah sediakan hadiah surga bagi siapapun yang taat kepada syariat yang Allah turunkan. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah, diistiqomahkan oleh Allah dalam ketaatan ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita tetap bisa menjaga ketaatan ini sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah dalam kondisi keistiqomahan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin teman-teman sekalian. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan bisa gabung di grup kita di Harisul Islam. Nanti Kang Teja boleh di-sharekan link grupnya di kolom chatroom. Iya. Ya, jadi insya Allah nanti kita bisa diskusi panjang lebar di grup. Dan kalau ada yang mau ditanyakan perihal hal-hal yang tentunya berkaitan dengan Islam, silahkan juga bisa disampaikan di grup kita. Insya Allah juga ada banyak para asatidz yang gabung dan mudah-mudahan bisa membantu kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Insya Allah kita rutin tiap pekan pertama dan pekan ketiga. Ya, pekan pertama dan pekan ketiga. Mohon doanya juga, mudah-mudahan Allah jaga kita. Nah, terakhir mungkin Kang Teja dari saya, insya Allah nanti siang bagi Bapak Ibu yang mau ikut kajian saya lagi ya, ada kalau nanti siang insya Allah kita akan bahas tentang parenting, tentang
keluarga, nanti silahkan judulnya Sekeluarga Sesurga. Nah, nanti linknya juga nanti insya Allah akan saya share di grup ya, bagi Bapak Ibu sekalian silahkan gabung dan join di grup kita di Harisul Islam. Gitu mungkin Kang Teja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jogja, Ustaz. Oh iya Ibu Bu Ririn, apa kabarnya Bu Ririn? Ya, mari. Linknya boleh di-share Kang Teja. Mungkin Bapak Ibu monggo silakan bisa join di grup kita. Iya. Grup Majelis Harisul Islam ya. Iya. Di sebentar. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Makasih Kang Teja sudah di-share grupnya. Sama-sama Pak, makasih banyak. Ini ya. Silahkan. Mohon maaf koneksi saya agak tersendat Kang Asep. Terima kasih semuanya. Mohon segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Teja. Nanti siang jam berapa ya? Jam 1 Ibu. Insya Allah. Iya, makasih Bu ya sudah hadir. Monggo Bu. Ustaz. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf video. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa Bu. Sinyalnya tersendat, videonya tak nanti. Iya Bu, nggak apa-apa. Sampai jumpa siang nanti ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, silakan Bu Rasi. Honestly, I just want to be closer to you. My beloved Rasulullah, peace be upon you. But the time is not aligned for me to see